ampun deh, ada-ada aja. Segala ada isu, dibilang ada siswa yang kabur lah dari barak militer. Nggak ada emang gelombang pertama itu jumlahnya 39. Tapi nih, makanya nih tanya-tanya dulu, jangan dipelintir-pelintir. Tapi Om Jen kan pernah bilang orang tua yang menitipkan jumlahnya 40, tapi siswa yang datang 39. Nah, siapa yang nggak datang? Yang nggak datang itu Muhammad Ramdan. Anaknya siapa? Anaknya Pak Karyo. Om Jen udah tanya sama orang tuanya, udah tanya, udah telepon sama si Muhammad Ramdannya. Kenapa Bu, anak ibu nggak jadi ikut? Katanya, dan Ramdan kenapa nggak jadi ikut? Nah, karena sebelum ikut Ramdan udah berjanji nggak bakal bolos lagi, bakal nurut sama orang tua, bakal jadi anak baik-baik, bakal jadi rajin belajar. Ya bagus dong, bagus. Sebelum dibawa ya sudah sadar duluan. Nah, walaupun ya menurut pengakuan ibunya nih, saat ditelepon sama Om Jen, ibunya pengen banget menitipin, orang tuanya pengen banget, malah ibunya ngiri sama siapa? Ngiri sama teman-temannya yang lain. Itu pengennya anaknya si Muhammad Ramdhani ikut. Makanya tabayun dulu ya. Jadi sebenarnya tegasin nih, nggak ada yang kabur emang dari awal juga 39 ya. PD semuanya nih, Bang PD, para siswa, ya. Para orang tua, terutama yang ada di grup orang tua siswa, jangan khawatir, coba lihat itu, makan lauknya itu sarapan pagi saja itu, ayam, ada telur, ada capcay, itu begitu nikmatnya mereka diberikan makanan yang bergizi itu. Ya, tuh. Sama semua, tuh. Tuh. Tuh, makannya itu ayam, telur, ayam, capcay. Jadi orang tua jangan khawatir ya, anaknya pasti sehat. Nih saya kirim nih di grup orang tua kalian nih. Ada pacar, istri. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Yang bilang kemarin di situ ada pelatihan militer apa segala macam. Dan memang kalau dijelaskan sebagaimanapun caranya begitu ya, Kang Deddy sama Om Zen menjelaskan. Yang namanya orang nggak suka ya nggak suka begitu. Ada juga saya baca komen bubarkan saja KPAI begitu ya. Hanya sibuk pada saat begini. Padahal di pinggiran jalan sana, di perempatan sana banyak juga anak-anak yang dimanfaatkan oleh orang tuanya. Kemana kalian begitu? Ini menjadi hal yang ketimpangan sebetulnya ketika sekarang kalau ada program bagus untuk bagaimana merubah karakter generasi kita begitu ke arah yang lebih baik, keras sekali suaranya, lantang juga ya. Dan yang lebih nyeselin bahwa ada juga di situ mungkin salah satu anggota dewan juga atau apalah namanya di situ yang sekarang sosok sedih begitu ya. So sedih ini di-upload intimidasi apa segala macam. Ya namanya orang nggak suka walaupun gimana caranya kan dijelaskan itu suka. Tapi ini menarik sebetulnya kita reaksi. Jadi gimana video selengkapnya? Ini dia. Jadi saya merasa bahwa saya nggak tega ketika kemudian harus mengatakan ini harus begini-begini dengan pendidikan secara militer, kami tangkap. barak militer begitu. Pak Saiful, bagaimana Anda merespon dari kekhawatiran Ibu Mai dan juga kekhawatiran bahwa program ini sejatinya dikaji dulu, ditunda dulu? Ini kan bukan pendidikan militer, tapi kita titipkan di barak militer. Nah, kenapa kita titipkan di barak militer? Karena masyarakat percaya, orang tuanya dipercaya. Mereka sudah tidak mampu lagi mengatasi. Coba Ibu bayangkan, ya bayangkan kalau jadi saya di Bupati Purwakarta, tiap hari anak-anak ditawuran, saling bacok. Bahkan ada yang kakeknya sendiri, yang dia urus nih anaknya karena orang tuanya tidak ada, dari bayi merah, dia pergi malam pulang pagi, ketika ditegur langsung dibabat habis itu kakeknya. Ibu akan melakukan apa ketika ini terjadi? Ketika para orang tua dia sudah merasa tidak mampu lagi ketika dia menegur kemudian anaknya melawan. Satu-satunya jalan cari lembaga yang terpercaya menurut orang tua siswa itu, ini akan bisa mengatasi. Walaupun untuk dan mereka menyerahkan dengan sukarela gitu, dan mereka menitipkan, dan kami anggap ini untuk solusi persoalan kedepannya. Itu nanti mau dibahas seperti apa, paling tidak saat ini pemerintah kabupaten mendapat solusi
merasa lega Oke, bahwa besok tidak akan Bu- ada lagi tawuran, besok tidak ada lagi saling bacok. Minimal mereka tingkat kedisiplinnya itu meningkat. Kan dan tempatnya aja yang berbeda, dia tetap sekolah, gurunya datang kan gitu, gurunya datang nanti itu ke sini, ke barak resimen. Oke, Jadi bagaimana Bu sekolahnya Esti? Kami tangkap Pak Bupati. tidak sebutkan sebagai anak nakal, tapi itu perlu perhatian khusus dan mereka senang, orang tuanya Oke, senang loh. kami tangkap Pak Bupati. Bu Esti, bagaimana? Ini adalah dinilai sebagai salah satu solusi yang bisa dikatakan paling cepat, apalagi juga sudah disetujui oleh orang tua anak-anak ini. Ya, sekarang Silakan, Bu maaf ya, Esti. kalau ibu tadi sedih nangis, orang tua siswa ini sudah duluan nangis, Bu, dari pagi. Pak Dari Bupati, kemarin sudah Pak duluan. Bupati, izin. Iya, Ibu. Ya, dulu seorang guru sebelum menjadi anggota DPRD ataupun DPR RI sekarang, saya sering berhadapan dengan persoalan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tua paham akibat secara psikologis terhadap anak-anaknya yang dititipkan di dalam pendidikan yang berada di barak militer? Ya. Apapun tadi Bapak sampaikan, ketika terjadi pembacokan pasti bukan di situ tempatnya. Kalau bicara pembacokan itu sudah ada undang-undang tersendiri. Terluka itu kan sudah ada undang-undang hukum yang bisa dilakukan, bukan di tempat itu. Apakah juga sudah berkolaborasi dengan psikolog anak? Ini psikolog. Ini adalah menjadi solusi untuk saat yang pasti adalah orang sekarang cerahkan ke kami dengan sukarela dan mereka mempercayakan pada kami dan Ibu nanti lihat setelah 2 Oke, minggu. kami tangkap Pak Bupati Purwakarta. Konsepnya udah dikonsultasikan dengan KPAI. Kita kan pendidikan ada konsep gimana, kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini yang bergerak, yang menyerahkan juga kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum, terus problemnya apa sih? Dari sisi aspek pelindungan anak kan gak ada problem. Saya gini deh, Paskibra dilatihnya sama siapa? Ya. TNI. Terus kemudian kita ada sekolah SMA loh, yang di dalamnya sistem pendidikannya dikelola oleh tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model militer, semi militer. Jadi bukan hal baru gitu loh, bukan. Kemudian apa sih yang dihasilkan anak-anak Taruna Nusantara? Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum juga banyak yang sangat visioner, tetapi proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda. Pak, tadi ada larangan bawa HP dan motor, Pak. Untuk anak Mulai SMP. kapan, Pak? Anak SMP, per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa motor dan HP. Untuk anak SMA, itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas. Selama ini penegakannya tidak bisa berjalan. Kenapa? Ada keraguan tindakan di lapangan. Pak, tadi yang disinggung soal kriminalitas itu kan di depan tuh Bapak SD. Nanti untuk yang seperti dirindam ini tingkat SMP atau SMA sebenarnya, Pak? Yang direndam SMP sama SMA. SMP sama SMA. Iya, SMP. Nginop, masa pulang pergi? 6 bulan, setahun, Pak. Ya tergantung perkembangan pertumbuhannya. Nanti kan disesuaikan. Bisa jadi ada yang sudah sebulan, udah bugar, udah baik, ada. Bisa jadi ada yang 3 hari baik, ada. Kan tergantung. Berarti tergantung pelaporan orang tua ya? Ya tergantung nanti anaknya sudah di mana deh. Saya tuh kan ngalamin dimandirikan. Waktu pertama waktu dimandirikan tuh nangis. Saya waktu kemah dulu nangis, waktu SD ditinggalin kemah. Kan nangis. ada beberapa anak yang sempat dilaporkan di Polda gitu. Jadi yang terjaring dalam berbagai operasi. Iya. Nah, itu masuk juga. Iya, nanti masuk menjadi salah satu, tetapi terlebih dahulu orang tuanya harus bertemu dulu. Ya. Jadi penyerahannya harus oleh orang tua, tidak boleh penyerahan di luar orang tua. Tapi kalau orang tuanya saya masih sanggup mendidik, bikin surat pernyataan dong, sanggup mendidik. Nanti kalau ada terjadi kriminal lagi, orang tuanya di situ harus ada tanggung jawab. Dan ini menarik Semeton ya, karena kemarin katanya banyak yang tidak setuju. Tapi kalau kita lihat dari ini salah satu Panglima TNI kita begitu ya, dan ada juga Menteri Pertahanan kita, nanti bagaimana sih pendapat beliau terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy? Ini dah videonya. Yang tadi saya bilang tadi, jadi di setiap Kodam itu sudah ada rindam, mungkin nanti ke rindam ya, rindam atau bisa juga di batalion gitu. Panglima soal Panglima satu lagi itu. Jadi di rindam itu sudah ada kurikulum. Apakah itu sesuaikan dengan budget dari si perusahaan atau si yang mau berkomitmen dengan TNI. Misalnya 10 hari kurikulumnya seperti ini gitu. Materinya apa saja gitu. Kebanyakan disiplin, bangun pagi,
bagaimana cara membersihkan tempat tidur gitu aja, iya seperti itu. Kemudian sebelum itu biasanya ibadah bersama-sama sesuai agamanya masing-masing. Jadi dia memanfaatkan waktu dengan efektif, efisien. Jam 7 mungkin sudah apel, dicek kerapihannya, sepatunya disemir enggak, seperti itulah. Bukan berarti ini mengarah ke militeristik itu ya Pak, Bapak membantah itu Pak, bahwa mungkin tujuan itu seperti Jadi jangan terlalu berlebihan ya. Tapi TNI artinya siap ya Ini ingat ya, di negara yang maju itu semuanya warga negaranya itu wajib militer. Anda berpikirnya seperti itu saja. Menteri Pertahanan Syafri Syamsoedin buka suara terhadap rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak TNI. Menhan Syafri terbuka dan memperbolehkan Deddy Mulyadi menitipkan anak-anak bermasalah untuk dididik di barak. Namun, anak-anak tersebut tidak akan dididik sekelas militer. Anak-anak bermasalah akan dididik agar disiplin dan menata pola hidup untuk menekan perilaku negatif yang merugikan. Itu kan kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya. Ya, kalau mau nitip boleh aja. Ya itu di tingkat provinsi dengan pangdam saya. Nitip latihan disiplin boleh. Tapi dia bukan latihan militer. Anda melihat program ini yang tadi dikatakan program kolaborasi seperti apa? Iya, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, memberikan apresiasi terhadap langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, oleh Pak Deddy Mulyadi. Dan dalam hal ini yang paling penting adalah tadi juga saya dengar dari Bapak Purwanto juga melibatkan adanya Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan. Dan kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan, termasuk kesehatan mentalnya, kesehatan psikologisnya. Jadi diarahkan kemana dan sebagainya. Jadi dalam hal ini tentu kita tahu bahwa yang dibangun adalah karakter anak-anak ini sesuai dengan amanat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa karakter profil pelajar Pancasila itu ada tadi akhlak mulia, kemudian gotong royong, kebinekaan global, menghargai perbedaan, tapi juga disiplin, kreativitas, tapi juga kritis. Jadi juga mengkritisi perilaku yang menyimpang, yang tidak benar. Jadi arahnya adalah mengarahkan dinamika yang meledak-ledak dari para remaja tadi ke arah hal yang positif. Dan ini tentu sangat kami apresiasi karena salah satu pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang optimal agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa depan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Oke. Kemudian urusan mendidik anak di rumah diserahkan kepada tentara atau polisi, dimasukin ke barak begitu? Nah, bagi saya, apakah itu efektif? Ya kalau memang mau dicoba silakan. Anda setuju nggak dibawa ke barak tentara? Saya bukan soal setuju, tapi menurut saya tidak efektif. Karena gini ya, ketika saya menjadi komisioner KPAI pun banyak kan kita ngurusin anak-anak ini. Dan rata-rata mereka itu, dan data juga menunjukkan anak-anak dari keluarga yang pengasuhannya negatif, anak-anak biasanya tidak berperilaku tidak tepat. Yang kedua, anak-anak ini punya luka batin. Mungkin dia melakukan kekerasan karena dia juga korban kekerasan di lingkungan rumah. Dia nggak akan berani dong melawan orang tua dan keluarganya. Lalu ketika di sekolah dia melakukan pada anak lain yang lebih lemah dari dirinya. Ini terus berkembang dan dibiarkan. Sesuatu yang dibiarkan tadi lama-lama akan jadi tindak pidana. Dan satu lagi, kita punya sistem peradilan pidana anak itu di Undang-Undang 11 2012. Di mana anak-anak yang tadi terkategori melanggar ketentuan, aturan dan lain-lain, maka pembinaannya ada diatur di dalamnya. Nah, artinya di situ ada Kementerian Sosial untuk balai rehabilitasi, lalu ada kemudian dinas sosial di daerah, dinas perlindungan anak, karena anak-anak ini mungkin luka batinnya, jiwanya. Karena prinsipnya gini ya, saya percaya orang yang bahagia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi orang yang tidak bahagia, dia bisa tidak memperlakukan orang lain maupun dirinya dengan baik. Jadi prinsip itu pun penting. Orang tua itu harus bahagia dulu, baru dia bisa bagian anaknya. Nah, prinsip inilah kemudian, ini anak udah dididik nih 6 bulan sampai 1 tahun di barak militer. Balik lagi, orang tua dulu sumbernya orang tua. Orang tua yang nggak pernah diapa-apain, balik lagi nggak? Dia malah merasa dibuang kali ya. Menjadi menurut saya mungkin itu tidak efektif karena yang ini manusia. Bukan setuju, tapi tidak efektif. Ya, tahunya efektif itu kan dicoba dulu, Bertno. Kalau soal barak militer saya rasa soal
itu kan kewenangan si pemilik kebijakannya. Tapi kalau menurut saya, kalau ditanya misalnya anak saya mau nggak dimasukin, ya enggak gitu. Karena bagi saya nggak akan ada manfaat secara signifikan gitu. Ya, anak Paskibra. Oh, terus kan udah ikut Paskibra, masalahnya apa? Ya sekolah teman-teman. Tawuran di mana? Di Bojong. Berapa kali tawuran? Terus kali ini. Baru sekali. Ya. Nah, ibu kalau oleh ibu di rumah dididik sendiri, ibu sanggup nggak? Agak ragu. Kiranya ini anak yang baik. Terus jadi kebawa oleh pergaulan. Nah, nanti sekarang dengan pola pendidikan ketat, tanpa HP, tiap hari makannya bergizi, tidurnya nanti jam 8 malam, bangunnya jam 4, habis itu suruh sholat subuh, sarapan, olahraga, nanti ikut pembelajaran kembali lagi sekolah biasa. Masalah olahraga ini udah biasa. Udah jagonya ya? Ini main bola? Voli. Wah, udah bisa main poli dong di sana. Oke. Ibu Rido anaknya? Rido. Ya, insya Allah. Nanti ibu bersedia. Bapaknya kemana? Ada di bawah. Bapaknya udah oke, ikut pendidikan. Ya udah. Kalau masalah fisik ini udah Udah hebat ya? Ya. Timal mental. Ya. Salah gaul. Ya. Iya. Jangan dibekelin ya. Awas loh, seminggu ibu jangan datang ke Rezimen. Aduh, awas harus tega ya. Ibu jangan ngasih duit sama anaknya ya. Nanti pulang sudah seger. Dan bisa jadi nanti jadi tentara. Iya kan? Anak yang baik, Pak. Anak yang baik. Ya cuman ke bawah kubatur. Mudah-mudahan jurik nyingkir setan nyingka. Nah itu semeton ya, Kak Seto juga sudah memberikan setuju juga Kak Seto di situ ya dengan kebijakan ini. Lah apalagi gitu ya, Panglima TNI sudah setuju ya. Kemudian Kementerian Pertahanan setuju juga. Ya Kak Seto sebagai kalau tidak salah pelindung anak juga kemarin setuju juga. Lah KPAI ini tiba-tiba tidak setuju gitu loh. Ya, tapi yang menarik adalah ketika banyak juga yang mampir ke akunnya KPAI ini ya. Itu yang terjadi ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.